Nah kalau yang nggak punya duit, 3 bulan tabungannya habis ngapain? Ngemis. Lah opsinya nggak banyak, maka kemudian melakukan riset di awal itu akan membantu untuk tidak melakukan kesalahan bahkan di versi awal sekalipun. Halo Akademia Pangan semua, kembali lagi di podcast Kerja Sama Industri Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Dengan kali ini temanya Business Practice Produksi Pangan Fungsional Skala UMKM dan Industri. Nah barengan pada kali ini dengan gua Momoy, nama panggung gua tuh ya. Nanti kita akan ditemani dengan narasumber yang sangat inspiratif gitu ya, sangat memberikan insight banyak tentang bagaimana nanti beliau merintis bisnisnya, kemudian mungkin memberikan tips and trick gitu terkait gimana untuk memulai suatu bisnis entrepreneurship ataupun nanti gimana praktisnya dalam produksi pangan dalam skala UMKM maupun industri. Nah kali ini kita udah ditemanin dengan narasumber kita yaitu Mas Yuda. Pagi Mas Momo. Selamat pagi Mas Yuda. Gimana Selamat nih? pagi semuanya. Selamat pagi. Ini kita sapa dulu rekan-rekan yang ada di nun jauh di sana, yang nanti ada kemungkinan 2000 yang nonton Mas. Amin. Amin. Lumayan ya melebu YouTube ya, oke. Iya. Duitnya lumayan gajiannya, oke. Jadi Mas Yuda, Ya. pertama kami mengucapkan selamat datang di rumah yang dulu digunakan untuk belajar sejak 1999 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah iya. Iya, terus sekarang katanya kembali lagi nih ke sini. Iya, saya ngambil lagi kuliah. Ora bosen po yoyo. Karena belajar itu tanpa henti. Iya betul. Betul, karena belajar tanpa henti. Nah, Mas Yuda, ini kan kita dalam rangka di sini kita mau menggali lagi nih bisnis praktis pada produksi pangan fungsional skala UMKM gitu ya. Mungkin sebelum jauh berbincang, kita kenalan dulu nih. Mungkin kalau saya dan teman-teman yang ada di sini sudah tahu Mas Yuda siapa, mungkin rekan-rekan sudah tahu juga. Hai. Tapi mungkin yang ada di sana, nun jauh di sana belum tahu nih. Ya. Nah, Mas Yuda ini disapa dulu dong Mas. Ini Akademia Pangan kita disapa dulu dong. Selamat pagi teman-teman Akademia Dunia Pangan. Iya. Oke, Akademia Dunia Pangan. Roto-roto boyo. Ya, agak panjang. Baik, terus. Nah, jadi Mas Yuda ini bergerak di bidang apa gitu, terus sejak kapan itu mungkin dapat disampaikan dulu. Oke, jadi latar belakang saya itu saya bakul coklat. Oh, Saya itu pembuat coklat di sebuah perusahaan namanya Coklat Dalem, atau kalau nama perusahaan resminya itu PT Dalem Value Creation Indonesia. Lokasinya di Yogyakarta, di dekat Malioboro, Jalan Bayangkara nomor 23. Kerjaan tiap hari saya itu research untuk bikin produk baru, atau bahasa keren sekarang tuh jadi product manager gitu, atau R&D gitu. Saya berbisnis bersama istri. Jadi istri dan saya membuat PT Dalem Value Creation Indonesia sejak tahun 2013 dengan sebuah riset sederhana tentang konsumen turis di Yogyakarta. Jadi kalau awal mulanya ketika kita menikah tahun 2012 dan kemudian kita memutuskan untuk berbisnis, itu kita melihat kita mau bisnis apa dulu gitu. Kebetulan latar belakang saya orang pangan, saya belajar bagaimana membuat produk. Istri saya latar belakangnya ekonomi, spesialisnya di operational sama finance. melengkapi tuh. Ya, jadi mungkin agak beda dengan beberapa UMKM. Biasanya kalau UMKM yang lain itu yang di dapur itu yang putri. Nah, kalau ini kebalik. Saya yang di dapur, istri saya yang jualan. Gitu. Tapi yang membedakan kami dengan UMKM lain, cukup pede nih saya bilangnya. Dan karena saya sering ketemu dengan teman-teman UMKM atau yang pengen memulai bisnis. Kebanyakan ketika mau memulai bisnis itu mereka justru melihat apa yang mereka bisa buat dahulu. Memang oke, gitu ya. Bisa membuat sebuah produk lalu kemudian coba dipasarkan. Tapi dalam perjalanan waktu yang saya lihat, teman-teman saya yang memulai dengan cara demikian, itu pasti akan punya problem di marketing atau penjualan. Selalu gitu. Nah, yang coba kemudian kita bedakan adalah sebelum kita melakukan bisnis ini, kita melakukan sebuah riset pasar dahulu. Jadi waktu kami memutuskan untuk berbisnis, kita melihat potensi Yogyakarta itu apa. Kebetulan Yogyakarta adalah kota pariwisata. Dan setiap kota pariwisata pasti akan butuh oleh-oleh.
Maka dari situ kita mengambil keputusan, oke, kita akan memilih produk untuk oleh-oleh sebagai bisnis yang akan kita mulai. Nah, seiring berjalannya waktu, itu yang kami lakukan sampai saat ini, membuat coklat sebagai oleh-oleh, dan kemudian berkembang sampai sekarang kita membuat coklat untuk makanan fungsional, kemudian untuk perbaikan gizi anak stunting dan lain sebagainya. Tapi proses awalnya demikian kira-kira sampai sekarang. Istimewa banget ya, panjang bersama istri berarti. Yes. Berarti ownernya ini Mas Yuda bersama istri. Ya. Oh, oke. Mas dulu kepikiran itu karena melihat itu, mau apa sih yang di Jogja tuh kita mau kasih tanda hati apa gitu ya. Kalau ada yang datang biasanya kan jadi tourism gitu ya. Betul. Jadi awalnya dari situ. Betul. Oh, awalnya dari situ. Tapi banyak nih, mungkin rekan-rekan yang di sana, entrepreneurship itu susah. Entrepreneurship. Wow. Ngomongnya we angel. Ngomongnya angel. Itu belibet Iya. Nah, itu kan jadi paradigma yang oke, mungkin itu susah. Betul. Dulu Mas Yuda kok berani melaksanakan itu gitu. Ini menjadi sebuah privilege buat saya. Kalau kemudian kita bilang privilege, kenapa? Karena saya dan istri kebetulan berangkat dari dua keluarga yang dua-duanya, keluarga dan istri dan saya, orang tua kami semuanya entrepreneur. Jadi dalam sejarah hidup kami dari kecil sampai besar, kami jarang sekali atau tidak pernah melihat kedua orang tua kami bekerja sebagai karyawan. Jadi di benak kami ketika kami mau bekerja, ya yang ada di benak ya adalah menjadi entrepreneur. Karena kami melihat sosoknya demikian. Jadi mungkin ini menjadi privilege buat kami gitu. Bagaimana kerja keras orang tua kami, etika kerja, etos kerja dan sebagainya, itu yang kami lihat sehari-hari adalah etos kerja sebagai entrepreneur. Oke, berarti udah belajar emang dari dulu karena keadaannya seperti itu ya. Iya. Oke. Istimewa tuh. Nah, kalau buat rekan-rekan yang mungkin tidak memiliki privilege yang sama, itu pengembangannya gimana nih? Kalau mau jadi entrepreneurship itu ada tips-tipsnya nggak tuh buat Akademia Pangan gitu? Untuk mau memilih jalan hidup sebagai entrepreneur atau jalan ninja sebagai entrepreneur, itu ada dua opsi. Satu, direncanakan sejak awal. Kedua, kepepet. Oke. Faktanya kalau mau kepepet gini, pengangguran paling besar di Indonesia itu lulusan S1. Setiap tahun universitas kita ini itu meluluskan kurang lebih 6.000 sampai 8.000 S1 baru yang merupakan calon pengangguran. Masuk akal. Oke. Lalu kemudian sekarang kita sedang mengalami low tech winter. Apa tuh Mas? Low tech? Oh, bukan low tech, high tech winter. High tech winter, sorry. Jadi teman-teman yang basicnya programming sekarang lagi susah nyari kerjaan karena banyak PHK di bidang teknologi. Perusahaan-perusahaan startup yang tadinya kencang banget, dengan adanya winter ini, pergeseran permintaan, demand yang makin menurun, banyak yang jadi pengangguran. Bahkan di India itu juga jadi besar sekali. Saat ini India itu pengangguran terbesarnya ada di angka 10-20% pengangguran lulusan S1. Indonesia saya nggak tahu berapa, tapi cukup besar juga. Mungkin di bawah 10, tapi cukup besar juga dan cukup berdampak. Dan kita melihat ketika pandemi kemarin banyak sekali yang di PHK. Dan kemudian ketika semua itu terjadi, maka pilihan pekerjaan yang paling memungkinkan untuk yang terkena PHK atau pengangguran itu jadi apa? Memulai bisnis entrepreneur. Iya, betul sih. Dan yang paling gampang dimulai adalah bisnis makanan. Oke, make sense. Karena hampir semua orang bisa masak, atau semua orang punya keinginan untuk masak, gitu. Jadi dan modalnya kecil. Beda kalau kita mau jadi misalnya pengelola real estate, modalnya gede, modalnya besar. Untuk bisnis makanan dengan modal 15.000, 25.000 bisa mulai, gitu. Jadi ini sebuah bisnis yang sebetulnya barrier to entry-nya atau batasan untuk masuk ke dalam bisnis ini cukup rendah. Bisnis makanan itu bisnis yang paling mudah dimasuki. Kalau kemudian melakukannya itu, maka yang sering terjadi adalah metode survival. Bagaimana saya bisa survive hari ke hari. Bisnisnya seringkali tidak berkembang. Yang penting bagaimana kita bisa bertahan berjualan dari satu hari ke hari lain dan besoknya nggak kukut. Itu sering terjadi. Kalau kemudian Mas Momoy iseng-iseng gitu ya, jalan ke Jalan Kaliurang sini. Atau keseturan yang isinya mahasiswa-mahasiswa lah. Kan di sana banyak warung ya, banyak warung makanan. Pernah nggak ngiseng-iseng ngelihat itu mereka survivalnya berapa bulan? Kalau ada sebuah bisnis warung baru, bikin warung, berapa lama sih bisa bertahan? Pernah iseng nggak?
Saya pernah iseng apa riset gitu. Gimana Mas? Waktu saya kuliah, rumah saya di Seturan. Oke. Nah, setiap kali ada warung baru saya ngecek. Oh, ini didirikan tanggal sekian. Berapa lama dia akan tutup bertahan? Ternyata rata-rata yang di Jalan Seturan dan Jalan Kaluran kurang lebih sama. Warung-warung itu survivalnya tuh di 3 bulan. Cepet banget ya. Lah, karena memang daya tahannya, tabungannya itu untuk operasional hanya bisa 3 bulan. Jadi kalau selama 3 bulan itu dia tidak mengenerate revenue, tidak mendapatkan pendapatan, tidak dapat profit, tutup. Tapi kalau dia bisa bertahan 3 bulan, dia akan bertahan 3 bulan berikutnya. Kalau kemudian 6 bulan ini dia bisa bertahan, dia akan bertahan 6 bulan berikutnya. Kalau setahun bisa bertahan, dia akan bertahan setahun berikutnya. Dan begitu terus. Tapi polanya kelipatan 3 bulan. Kenapa? Karena pendapatan tabungan mereka yang dipakai untuk modal awal sebuah bisnis rata-rata 3 bulan. Itu yang kemudian saya, ngono toh kalau mau memulai bisnis di Jogja yang kelasnya untuk mahasiswa. Rata-rata 3 bulan. Beda kalau yang sekarang di Jalan Kurang yang modelnya mangkrung-mangkrung. Nah, itu lain cerita karena duitnya mesti lebih gede. Pastinya. Itu karena itu tadi sedikit gambaran, tips dan juga gambaran gitu ya. Kalau kita kulik sedikit Mas, dulu waktu mulai mungkin Mas Yuda sudah melihat orang tuanya berkembang dengan dengan skill, soft skill lah katakan, entrepreneur skill. Itu aja. Saya mengucap entrepreneurship aja susah. Bakul lebih gampang Mas. Bakul. Bisnis gitu ya, memulai bisnis. Pasti kan walaupun kita udah punya mungkin basic 1, 2, 3, pasti waktu mau memulai itu ada challenge tertentu yang kita harus overcome gitu ya. Menurut Mas Yuda nih, challenge terbesar apa sih yang waktu kita mau start bisnis itu kadang menghalangi kita? Kalau kasusnya di saya, kasusnya di kami itu lama sebelum memulai sebuah bisnis ini, itu lama mendiskusikan definisi produk yang baik. Oke. Kalau menurut Mas Momoy sebagai seorang teknologi pangan nih, definisi produk yang baik itu apa Mas? Aduh, kok gantian saya yang wawancara ya? Ini kan ya apa lah ya. Apa nih? Interaktif. Produk yang baik. Definisi produk yang baik piye? Produk yang baik itu dalam artian apa nih? Untuk konsumen atau terserah. Terserah, itu bebas. Definisinya terserah. Menurut Mas Momoy berdasarkan latar belakangnya Mas Momoy. Kira-kira apa? Produk yang baik berarti kan yang bisa memberikan, dalam artian gini ya, kita kan subjeksikan produk yang baik itu kan untuk konsumen. Berarti kan yang bisa memberikan manfaat untuk mereka dan juga pasti punya added value tertentu dan memberikan revenue yang baik buat kita gitu kan. Kalau produk yang baik mungkin dari segi nutrisinya dan lain kan itu untuk masyarakat. Lah kalau gambaran dari bisnis, kalau deskripsi produk yang baik itu penting banget ya di awal itu untuk mendeskripsikan itu. Iya, penting. Karena itu akan menjadi awal mula sebuah model bisnis yang benar. Gitu. Dan ini seringkali dilewati oleh teman-teman UMKM. Seringkali dilompatin. Sehingga kemudian ketika bisnisnya dijalankan, banyak yang berantakan di awal. Survival rate-nya untuk UMKM Indonesia ya hanya 3 bulan. Karena begitu bisnisnya gagal, 3 bulan tabungannya habis, ya sudah selesai. Gitu. Kalau yang generasi yang punya privilege jejaring keluarga yang cukup mampu, mereka masih bisa pulang ke rumah, masih bisa tidur, masih bisa makan. Nah kalau yang nggak punya duit, 3 bulan tabungannya habis ngapain? Ngemis. Lah opsinya nggak banyak. Maka kemudian melakukan riset di awal itu akan membantu untuk tidak melakukan kesalahan bahkan di versi awal sekalipun. Buat kami, saya latar belakangnya teknologi pangan dan hasil pertanian. Istri saya ekonomi. Dua latar belakang yang cukup berbeda. Kita mendiskusikan, berdebat tepatnya, itu hampir 2 minggu ributnya. Mendefinisikan produk yang baik. Buat saya sebagai seorang teknologi pangan, karena didikan dosen-dosen saya untuk membuat produk itu harus berkualitas. Ya definisinya ya sama. Produknya harus berkualitas, dibuat dengan proses yang baik, memberikan manfaat kepada konsumen yang baik, dibuat dengan bahan-bahan terbaik, dan lain sebagainya. Kualitatifnya ada di situ. Buat istri saya sederhana. Produk yang baik adalah produk yang dibeli oleh konsumen. Sederhana. Make sense. Yeah. Buat saya nggak terima sebagai seorang teknologi pangan, egonya agak tercabik-cabik waktu itu. Karena kalau dibeli sama konsumen tapi kualitasnya jelek, aku nggak mau buat. Nah, kita ributnya di situ. Bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah produk
yang dibeli oleh konsumen, tapi kualitasnya saya yang menentukan. Jadi saya mau kualitasnya baik, tapi dibeli sama konsumen. Gimana caranya? Nah itu PR-nya. Jadi kemudian kita berdiskusi. Akhirnya setelah 2 minggu kita menyelesaikan perdebatan tadi, baru kemudian kita masuk ke produknya itu produk apa. Nah di situ baru kemudian kita develop produknya berdasarkan riset. Karena tanpa melakukan riset, pasti bisa dibilang 100% atau 99% kalau 100 kejahatan ya. 99% produknya pasti akan gagal di pasaran. Kalau tidak melakukan riset pasar. Gitu. Jadi penting banget ya deskripsi produk di awal itu sangat penting. Betul. Dan itu diskusi dengan waktu 2 minggu itu ya akan memberikan hasil yang lebih di akhirnya gitu kan. Oke, masuk akal. Nah, Mas Yuda, dulu waktu memulai bisnis itu, kalau Mas Yuda memang sudah melakukan riset dan langsung oke, aku akan produksi coklat atau kepikiran enggak. Apa nih? Coba nih. Dulu waktu gitu apa sih bisnis awal yang dirintis tuh? Jadi kalau kita kembali ke tahun 2012, ketika awal-awal kami memutuskan untuk membuat produk, ya. Waktu itu kita mendefinisikan produk yang akan kita buat adalah produk untuk oleh-oleh. Oke. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah oleh-oleh seperti apa? Produk apa yang akan dibeli oleh konsumen? Itu kita lakukan riset di sosial media. Karena kita nggak punya budget untuk gede-gedean, ya kita pakai sosial media aja lah. Waktu itu yang kita pergunakan adalah Twitter. Twitter itu kan bisa dicari kata kuncinya ya, di search keywordnya gitu, atau hashtag gitu, atau apapun gitu kayak. Nah, pakai aplikasi tertentu waktu itu kita bisa mendapatkan 3 jenis produk yang paling dicari di Jogja selama 2 bulan. Risetnya kita lakukan setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin kita search. Kenapa tuh hari Senin, Mas? Karena hari Jumat, Sabtu, dan Minggu orang piknik ke Jogja. Terus ada itunya angkanya naik gitu ya? Nah, hari Senin itu kita bisa meng-capture orang-orang yang mendiskusikan atau ngomongin tentang oleh-oleh yang mereka beli di Jogja itu apa aja. Gitu, selama 2 bulan. Info penting itu, guys. Info penting. Selama 2 bulan kita lakukan, setiap hari Senin, kita ketemu. Akhirnya 3 rankingnya. Produk oleh-oleh yang paling dicari di Jogja untuk makanan itu gudeg, bakpia, ternyata yang ketiga coklat. Nah, kita sudah punya gambaran nih, ada 3 besar. Lalu kemudian yang dilakukan apa? Uji kompetisi. Kira-kira dengan modal yang terbatas sebagai seorang pebisnis muda yang modalnya terbatas, kalau kita bikin gudeg sama bakpia, memungkinkan nggak kita punya omset yang cukup besar atau punya nama yang cukup oke setelah dalam 2 tahun? Agak susah. Karena gudeg sama bakpia kui di Jogja, berapa lapis? Ratusan. Lebih. Banyak sekali. Hampir setiap gang bikin bakpia dan gudeg. Karena kemudian kompetisinya besar, ini kita taruh dulu di kotak. Kayaknya agak susah kalau kita mau, kecuali kita punya suntikan dana. Kemudian kita cek coklat. Coklat ada berapa sih pemainnya di Jogja? Kita masukin semua toko oleh-oleh yang jualan coklat di Jogja, itu kita masukin. Ada 1 brand besar. Tapi brand lain itu ada 14. Ada 13. Jadi total brand yang ada di toko oleh-oleh itu ada 14. Lebih make sense mana? Saya bikin coklat yang ada 14 kompetitor, gudeg ratusan, bakpia ratusan atau bahkan ribuan. Make sense yang mana? Coklat. Jelas. Ya sudah. Akhirnya kita putuskan bikin coklat. Dari riset tersebut kita putuskan untuk bikin coklat. Lalu kemudian kita lihat benang merahnya dari semua coklat yang ada di pasaran, yang nggak ada unique selling point yang nggak ada di setiap produk itu apa. Baru kemudian kita bikin jadi produk untuk unique selling point kita. Produk yang menceritakan tentang Yogyakarta dari kemasan dan rasanya, kemudian dikontenkan dengan budaya Jogja sehingga erat kaitannya dengan oleh-oleh. Itu yang kemudian kita buat sebagai cikal bakalnya Coklat Dalam. Ngeri, istimewa guys. Tapi ini Mas, menariknya adalah Mas Yuda itu kelihatannya tadi dengan segala tantangan itu tidak ada kata kayak aku pengen nyerah. Atau ada nggak sih? Ada. Oke. Itu kan belum diceritain. Ya COVID kemarin itu. COVID kemarin. Gimana tuh Mas? Jadi pernah dalam perjalanan yang di awal itu pernah nggak kayak kadang kan kita bisnis di awal itu kan fluktuatif banget ya. Iya kan, naik turun. Kadang waktu turun tuh udah pengen udahlah ganti yang lain. Udahlah, nggak dulu. Satu pepatah yang bukan pepatah ya, satu konsensus umum atau apa ya? Kok bahasanya abot banget. Satu
Jaran Oke. gitu, yang saya terima dari teman saya yang kebetulan pengusaha juga. Kalau kamu pengen melihat bisnismu berkembang atau tidak, jangan mengambil keputusan apapun selama 4 tahun. Oke. Jadi lakukan bisnismu secara konsisten selama 4 tahun. Setelah 4 tahun kamu akan melihat bisnismu membesar atau tidak. Kalau tidak, kamu bisa pivot. Tapi sebelum 4 tahun, kamu jangan ngapa-ngapain. Konsisten dulu aja. Karena orang akan melihat konsistensi kamu, baru kemudian akan membantu produk kamu membesar. Gitu. Jadi yang kami lakukan di Coklat Dalam itu konsisten selama 4 tahun. Oke. Dan alhamdulillah selama 4 tahun itu growth-nya bagus. Oh. Walaupun ada naik turunnya, tapi itu kita bisa prediksi karena coklat itu sekali lagi adalah produk seasonal, musiman. Penjualan paling bagus untuk coklat kira-kira bulan apa, Mas? Apa nih? Saya kan nggak tahu nih Bang, apa nih Bang? Valentine naik nggak kira-kira? Wih, Nah, istimewa. iya. Lebaran naik nggak kira-kira? Boleh tuh. Nah, Natal tahun baru? Iya. Nah, ya udah predictable kan. Jadi kalau kemudian misalnya Februari naik, itu pasti Januari turun. Nanti Februari naik, Maret turun lagi, gitu. Jadi emang pasti ada fluktuasinya, Pasti. tapi predicted gitu ya. Oke. Dan tadi kalau kita mulai ya jagain dulu, jangan langsung ketika drop udah. Karena kita belum tahu nih nanti Ya. bakal kayak gimana. Oh, menarik banget tuh. Karena entrepreneurship itu bukan lari sprint, bukan jarak pendek. Itu kayak maraton, lama, tapi kita butuh konsistensi, gitu, tek gitu. Jadi beda mungkin dengan teman-teman yang pengen segera kaya, gitu, segera jadi sultan, jangan masuk entrepreneur. Entrepreneur nggak gitu cara mainnya soalnya. Kecuali latar belakangmu beda, Oke. nama keluarganya Salim, gitu ya, bisa jadi tuh. atau Soeharto, nah itu lain cerita. Tapi kalau kita orang biasa-biasa saja, ya kita mainnya ya periode panjang. Panjang tuh maraton. Maraton. Kalau capek pun ya jangan berhenti, Ya. kan bisa pelan-pelan. Bisa. Masih ada garis finish. Betul. Betul. Ingat teman-teman, jangan mudah ngedrop ketika di awal. Tadi udah bilang Mas Yuda 4 tahun loh. Berarti di awal mulai itu 4 tahun awal Mas Yuda pasti mengalami naik turun, tapi udah bisa mempredik itu juga di 4 tahun awal itu. Predictable sebetulnya sebuah bisnis itu kalau kemudian teman-teman pelajari polanya. 4 tahun itu pasti akan ada naik turunnya, dan pada periode apa kemudian akan terjadi fluktuasi. Itu dulu sebelum negara api menyerang. COVID itu mengubah semuanya. Ceritanya berubah betul ketika Pasti. COVID terjadi. Pasti. Ketika COVID itu kita di Coklat Dalam tuh pernah suatu hari saya sudah bilang ke teman-teman karena saya melihat laporan keuangannya. Kita cuma punya tabungan tinggal buat 3 bulan gaji teman-teman yang di Coklat Dalam. Saya udah bilang, ini kalau bulan depan kita nggak ada perubahan di penjualan, siap-siap ya nanti kita 3 bulan mungkin akan tutup. Saya pernah ngomong kayak gitu. Oke. Berarti ada titik hampir pengen nyerah itu. Bukan pengen nyerah, kita realistis. Oke. Realistis karena kemudian waktu itu kondisi di Jogja itu kan PPKM. Oh ya. Padahal bisnis kita itu basisnya adalah pariwisata, turis untuk oleh-oleh. Tourism gitu ya. Oleh-oleh. Oke. Kemudian paling mentok-mentok untuk mahasiswa. Mahasiswanya nggak ada, turisnya apa lagi? Nah terus kita mau jualan kemana? Akhirnya kita shifting. Memang waktu itu kemudian kita shifting. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada ajaib-ajaib yang kemudian muncul gitu. Yang kemudian bisa saya ceritakan. Ketika kemudian kita tinggal 3 bulan itu, kita lihat stok di gudang itu masih coklat untuk yang harusnya bisa dijual itu sudah penuh banget. Karena kita kan produksinya sudah sekian banyak produksi, nggak bisa kita jualin ke toko oleh-oleh karena toko oleh-oleh juga tutup. Akhirnya pada hari itu kemudian kita putuskan, oke, kalau kita memang harus tutup 3 bulan ke depan, ya udah kita tutup dengan nama yang baik. Kita pengen tutup dengan nama yang baik, dengan ending yang baik. Gitu. Coklat tadi yang ada di gudang kita donasikan ke rumah sakit. Jadi kalau Mas Momo ingat dulu ketika pandemi di awal-awal, ketika seorang dokter ataupun nakes pakai APD itu harus 8 sampai 12 jam, nggak boleh copot. Iya, betul. Karena mahal banget dan langka. Dan ketika APD itu dipakai, mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ke toilet, nggak bisa. Jadi ketika di awal itu mereka udah trauma, karena pasti akan punya shift yang panjang. Dan ketika selesai shift, mereka lemas. Karena kehabisan energi. Iya. Coklat itu bisa membantu pada periode tersebut. Di awal bisa memberikan energi, di belakang ketika selesai itu bisa recover energi. Akhirnya kita donasikan.
Kita donasikan pakai ojol. Kebetulan kita punya beberapa teman di Sarjito, kita kirimin coklat untuk memberikan semangat. Oh, itu sempat kayak gitu berarti? Sudah didonasikan malah? Kita donasikan, benar-benar kita donasikan, nggak bayar. Kita kirimkan pakai ojol karena waktu itu yang bisa ngirim cuma ojol. Kita nggak bisa bebas berkeliaran kan waktu itu. Kita kirimin ke rumah sakit pertama Sarjito, kemudian ada Panti Rapih, ada Bethesda dan lain sebagainya. Terus kita ceritakan di sosial media, kita melakukan ini karena kita sedang melihat teman-teman nakes dan dokter kesusahan. Akhirnya dari situ ternyata banyak yang mau bantuin. Orang Indonesia ternyata banyak yang baik. Bener. Dari situ banyak yang menghubungi kita, aku mau dong bantuin. Tolong, ini aku kasihin duit, kamu buatin jadi coklat, kemudian tolong dikasihkan ke rumah sakit. Dari situ kemudian berkembang, dari Jogja kita masuk ke Gunung Kidul, ke rumah sakit di Gunung Kidul, di Kulon Progo, bahkan sampai ke puskesmas kita kirimin gitu, pakai ojol. Makin membesar akhirnya seluruh Indonesia. Banyak orang yang kemudian meminta, aku mau dong rumah sakitku yang di Jakarta dikirimin Jakarta, Medan, Surabaya, di mana-mana dikirimin. Akhirnya kemudian pada tahun itu kita survive. Oke. Bisnis kita itu bisa survive karena bahan baku yang tadinya harusnya nggak kebayar, jadi kebayar. Jadi akhirnya seluruh operasional kita bisa kebayar karena gerakan tulung tinulung itu. Kita memberi namanya gerakan tulung tinulung. Selama periode tahun itu 2020 itu kita diselamatkan oleh gerakan donasi. Wah, ngeri sih. Emang COVID itu mempengaruhi banyak sektor. Salah satunya tadi ya emang ya Mas ya. Berarti kalau dikatakan bahwa apakah fluktuatif? Ya sangat fluktuatif. Kemudian kalau dalam tahap-tahap tertentu ini sangat challenging sampai kayak, kita harus mikir realistis nih antara satu dan lain hal itu ya memang kita akan dihadapkan kondisi itu. Tapi kan banyak mungkin ilmu-ilmu yang seperti itu. Kadang kan mungkin di bangku kuliah kita secara teoritis mungkin terkait ilmu prosesnya kita dapat ya. Tapi kadang ilmu itu kan mungkin tidak ada secara langsung di situ. Kalau dari Mas Yuda nih, gimana ya kita mensiasati kayak gitu ya? Suatu hari saya pernah ditanyain sama dosen saya. Kebetulan saya pas lagi ke kampus, terus kemudian di acara UGM Trainer kemarin. Oke. Lalu ditanyain Pak Atris ya namanya yang nanya. Mas, ini saya pengen tahu nih Mas, nanya aja ke Mas Yuda. Kira-kira kalau di bangku kuliah itu berapa banyak ilmu yang bisa diaplikasikan di kerja? Buat saya Pak, maksimal 30%. Maksimal 30%. Bagus Mas, masih 30%. Loh kenapa Pak? Nah karena kan Mas Yuda di dunia pangan, jadi 30% itu make sense. Oke. Buat yang tidak berkaitan dengan dunia pangan, itu mereka kemarin laporannya cuma 10%. Sedikit banget ya Pak. Lah ya kalau mereka kalau mereka berbisnis atau bekerja di bidang yang nggak ada hubungannya sama pangan, ya yang kepakai memang hanya konsep aja. Nah terus kemudian 90-nya dari mana? Ya mereka belajar sendiri. Saya juga sama. 30% itu saya peroleh di bangku kuliah, 70%-nya saya peroleh dari tempat lain. Entah itu bekerja sama orang, kemudian belajar di lapangan, ikut organisasi, ikut event, pertukaran pelajar, apapun kita lakukan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai bisnis, terus terang ilmu yang akan kita peroleh di bangku kuliah itu tidak lebih dari 30% yang akan membantu kita bisnis. Sisanya itu harus dicari sendiri, apapun caranya. Maksudnya secara halal ya. Entah pertukaran pelajar ke luar negeri itu penting. Penting buat teman-teman yang mau memulai bisnis karena saat ini tenaga kerja dari luar itu dengan mudah masuk ke Indonesia. Kita juga mau dengan mudah masuk ke luar negeri. Tapi mindset kita itu harus diperbaiki untuk bisa memahami sebetulnya dunia saat ini itu gimana sih cara bekerjanya. Dan itu tidak ada di kampus. How the world works itu nggak ada di kampus. Gitu. Kita harus keluar beneran, melihat bagaimana cara pandang orang lain melihat kita, atau kita belajar melihat cara pandang di negara lain. Supaya kemudian kekayaan cara berpikir kita itu jadi lebih kaya. Iya, berarti selain di bangku kuliah yang kita katakan di dalam kelas, gitu kan ilmu-ilmu itu ada di lingkungan sekitar kuliah, kayak organisasi, mungkin praktek di industri gitu kan, kerja lapangan ataupun sampai ke pertukaran pelajar yang ternyata itu
penting ya Mas ya. Dan itu kan juga bisa difasilitasi gitu kan. Oh, di sana. kampus itu sangat memfasilitasi. Nah, itu makanya teman-teman mungkin oke, aku pengen jadi entrepreneurship nih. Kita belajarnya kita harus masih belajar karena kan proses itu penting. Di sana kita belajar. Tapi mungkin kita punya soft skill lain yang mungkin bisa kita tambah melalui yaitu organisasi, kemudian pertukaran, mungkin kerja lapangan dan lain-lain tuh ya Bang. Atau mungkin ikut suatu bisnis plan business competition gitu kan juga bisa. Boleh. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Kalau Bang Yuda sendiri dulu udah kepikir belum sih ketika waktu mahasiswa, aku pengen business competition nih karena besok aku mau kayak gitu. Zaman saya business competition itu masih yang berkaitan dengan riset. Tapi saya masuk tuh tahun 99 ya. 1999 bukan 2099. 1900, jadi beberapa abad yang lalu. Memang saya generasi yang agak lawas memang gitu ya. Beda generasi kita, beda abad ya. Saya masuk 1999. Tahun 2000 saya sudah bisnis. Oh. Saya sudah bikin bisnis. Itu setahun. Semester 3 saya sudah bikin bisnis. Jadi selama saya kuliah itu saya bisnis terus sampai lulus. Gitu. Karena memang mindset saya ketika saya lulus saya pengen jadi entrepreneurship, jadi pebisnis. Dan saya tidak bisa memulai begitu saya lulus. Begitu saya punya kesempatan, ya begitu ada kesempatan ya saya mulai bisnis gitu. Gitu. Dan kebetulan tahun 2000 ada kesempatan. Saya memulai bisnis. Walaupun kemudian ya berdarah-darah ya, bisnis saya banyak yang gagal gitu. Tapi itu proses yang kemudian saya lihat ke belakang, kalau saya nggak ngalamin itu, ya saya nggak akan paham gimana etos kerjanya yang harus ada gitu. Jadi Mas Yuda ini kan tadi udah banyak cerita tentang bisnisnya terkait yang utama adalah coklat ya Mas. Dengan coklat dalam ya kalau tidak salah ya, coklat dalam. Nah Mas Yuda, awal-awalnya tadi kan kepikiran dari tourism, terus kemudian coklat. Sebelumnya nih, sebelum Mas Yuda riset terkait itu ternyata ada bakpia, kemudian gudeg, kemudian coklat. Sebelumnya kepikiran nggak sih, aku udah tertarik coklat nih. Sebelum itu ya, sebelum itu udah kepikiran kayak gitu enggak atau belum? Dulu waktu kuliah itu ada mata kuliah namanya pengolahan teknik pengolahan kakao, teh dan kopi teh kakao. Kalau sekarang disingkat jadi koteka. Waktu saya zaman nggak ada, zaman saya belum ada istilah koteka itu. Sekarang disebut sebagai koteka. Waktu itu saya tertarik dengan teh dan kopi. Teh dan kopi? Iya. Karena waktu kerja praktek itu pilihannya waktu itu saya yang bisa saya masukin adalah perusahaan kopi atau perusahaan teh. Dan kebetulan kita dapatnya di teh di Cianjur, Jawa Barat. Di situ saya tertarik dengan teh. Tapi saya juga tertarik dengan kopi karena saya suka ngopi. Coklat waktu itu buat saya paling ribet. Ketika teman-teman saya yang kerja praktek di kebun kakao atau di pabrik kakao itu ribetnya minta ampun. Jadi saya nggak kebayang saya akan nyemplung ke situ. Saya tertarik rasanya, tapi saya nggak suka ngelihat prosesnya karena saking ribetnya. Mungkin itu karma buat saya. Karena saya bilang saya nggak mau gitu. Ternyata dikasih. Ternyata malah mainan itu terus nih sampai sekarang kan. Sampai sekarang malah diujinya gitu. Dan kebetulan dosen pembimbing saya itu dua-duanya sangat coklat-coklat dan nyemplung di coklat. Dan nyemplung di coklat juga. Jadi kalau mau tanya apapun itu juga sangat dekat gitu ya. Kalau ini Mas, coklat itu selain kita tahu tadi ada punya flavor tersendiri. Ada nggak sih health benefitnya gitu? Banyak ya. Banyak. Kalau secara mitologi, mitos gitu ya, ada raja namanya Montezuma. Montezuma itu satu raja dulu di Aztec gitu ya. Dia itu punya selir sekitar 3.000. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan energinya, kekuatannya, itu dia minum 700 gelas kakao coklat setiap hari. Itu mitosnya. Tapi saya nggak yakin sih. Kalau ada orang sampai minum coklat 700 gelas setiap hari itu kayaknya bakalan lebih banyak ke kamar mandi daripada apa nggak kembung gitu ya. Beser paling. Nah, coklat menarik. Mas Yuda awalnya ikut suatu mata kuliah yang padahal di mata kuliah itu malah nggak milih itu, gitu kan? Nah, ketika dulu masuk, ternyata aku milih coklat nih. Di antara gudeg, bakpia, coklat. Untuk proses-proses
teknis processing coklat itu kepake nggak sih Mas ketika Mas Yuda kemudian kepake banget 30% saja. 30% saja. Karena sisanya saya harus belajar. Oke. Jadi sebelum saya memulai bisnis coklat untuk memulai benar-benar bikin proses bikin produknya, itu saya belajar dulu di sebuah coklat school di Jakarta. Saya belajar bagaimana cara membuat coklatnya. Baru kemudian saya pulang untuk bikin coklat. Itu pun nggak cukup. Saya kemudian nyari beasiswa ke Belgia untuk belajar tentang coklat. Itu pun nggak cukup. Oke. Saya kemudian nyari lagi di Asia Tenggara yang negara yang ngajarin tentang pasca panen kakao. Karena problematiknya di Indonesia itu kakaonya pasca panen kakaonya jelek sekali. Oke. Saya belajar ke Filipina untuk pasca panennya. Jadi ya benar, pembelajaran itu sepanjang hidup. Karena nggak cukup ketika kita selesai satu pembelajaran, oh ternyata ada ruang belajar lagi di sebelah sana. Karena yang ini nggak cukup, masih ada tanda tanya besar untuk kita solusikan. Belajar ke sana lagi. Ke sana selesai, oh ternyata nggak cukup, harus ke sana lagi gitu. Karena pertanyaannya akan muncul terus. Dan bahkan sekarang pun saya kuliah lagi itu karena saya pengen mencari jawaban atas pertanyaan kakao Indonesia. Nih, Mas Yuda dengan sudah ada bisnis yang panjang itu masih eager untuk belajar. Masih kuliah lagi, masih menggali lagi. Jadi emang ilmu itu digali sepanjang hayat ya Mas ya. Dan kalau dari ini Mas, dari segi processingnya dulu waktu belajar di waktu kuliah gitu, itu sangat kepake ya di awal untuk membantu proses coklat. Paling tidak membantu kita memahami sebetulnya apa yang terjadi di dalam coklatnya, sehingga kemudian kita bisa membuat produk yang cukup oke. Tapi yang sangat membantu buat saya, jujur saja, itu satu kuliah yang namanya pengenalan bahan. Pengenalan bahan. Ya. Satu mata kuliah yang dulu diampu oleh Bu Murdiati Garjito. Bu Mur. Ya. Suatu hari beliau itu datang ke kelas, bawa 2-3 plastik kresek besar. Beliau habis belanja dari supermarket. Terus? Semua bahan makanan ada di situ. Lalu kemudian kita semua mahasiswa diminta ngicipin satu demi satu. Semua bahan makanan? Semua bahan makanan. Dan kita diminta mendeskripsikan itu tanpa boleh menyebutkan kata enak dan tidak enak. Kita harus menggambarkan tekstur, rasa, aroma, semuanya dalam karakternya dalam bentuk kata-kata. Dari situ kemudian saya belajar, oh ternyata ada hal lain yang bisa mendefinisikan kata enak dan tidak enak. Itu yang saya belajar. Lalu kemudian di situ kemudian saya mulai belajar gimana nggak satu rasa dengan rasa yang lain, yang kemudian rasanya bisa matching gitu. Jadi di otak saya mulai belajar tentang kombinasi berbagai rasa yang bisa muncul rasa enaknya. Dan itu ternyata luar biasanya. Indonesia tuh punya koleksi rasa itu jauh lebih banyak dibandingkan masakan luar negeri. Gastronomi Indonesia itu kaya gitu ya. Wah, sugih banget. Dan waktu itu apa yang Mas Yuda ambil? Kalau masih ingat. Hampir semua sayuran tuh saya cobain. Jadi bahan yang dibawa itu selain sayuran juga ada bumbu-bumbu juga? Ada bumbu, kemudian ada mayonnaise, ada coklat, kemudian crackers, ada beberapa, chips gitu ada beberapa. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan mulai dari tekstur yang paling lembut sampai yang paling kasar. Untungnya Bu Mur waktu itu nggak bawa kerikil. Kerikil dan pecahan kaca agak ekstrim. Nah akhirnya kemudian itu kita belajar bahwa ternyata dari sisi tekstur saja itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita pertimbangkan. Kalau kamu mau bikin makanan kayak gini, kamu nggak bisa menggunakan tekstur seperti ini. Atau kalau kamu mau untuk orang yang punya kemampuan mengunyah begini, teksturnya nggak bisa yang seperti ini gitu. Jadi kemudian saya belajar, itu membuka pintu gerbang buat saya, gerbang untuk mengetahui di mulut itu terjadi apa sih. Sebelum kemudian otak kita menyimpulkan ini enak dan ini tidak enak. Istimewa banget sih. Mas Yuda ini udah belajar coklat panjang. Tadi kita udah lihat. Dari kuliah kemudian masih belajar lagi ke luar negeri bahkan ya. Kalau dari Mas Yuda, menurut Mas Yuda juga, pengembangan coklat itu kalau dari bean to bar, apakah cuma mentok di coklat bar saja atau ada yang lebih advance nih Mas? Kalau secara produk, advance-nya banyak. Kita bisa kemana-mana. Karena turunan coklat itu banyak sekali.
Yang jadi PR justru bagaimana membuat konsumen itu tertarik untuk mencoba dari produk yang mempunyai konsep sustainability tadi. Oke. Dari bean to bar. Karena coklat yang ada di pasaran Indonesia saat ini itu semua coklat industri yang kita tidak pernah tahu saat ini ya. Petaninya di mana? Oh. Padahal Indonesia adalah negara penghasil kakao nomor 3 terbanyak di dunia. Gitu. Kalau dari coklat dalam sendiri udah bean to bar ya. Kita bikin ada yang bean to bar. Wah, istimewa banget tuh. Berarti pengembangannya kalau advance itu memang banyak. Banyak. Tapi kemudian nanti gimana mengemas itu bisa menjadi suatu ya punya cerita gitu lah ya. Atau saya tanya deh ke Mas Momoy deh. Apa nih? Produk yang rasanya manis. Flavor apa yang paling disukai oleh konsumen Indonesia untuk produk yang rasanya manis? Flavor apa yang suka untuk produk yang rasanya manis? Apa nih agak susah nih. Di pasaran cuma ada 2, Mas. Yang paling banyak tuh cuma 2. Yang manis nih. Ya, manis. Yang manis kan permen tuh manis. Ya, flavor apa, Mas? Rasa apa yang paling disukai kira-kira? Rasa coklat. Terus rasa apa tuh satunya? strawberry. Strawberry. Di Indonesia kalau mau bikin bisnis untuk produk yang makanannya manis, cara untuk mengetahui konsumennya suka apa dengan produk kita atau tidak, bikin 2 rasa aja. Strawberry atau coklat. Oh, Sederhana kan? Nah, begitu ya. iya, bikin produk apapun produknya yang manis, kasih rasa coklat sama strawberry. Kalau konsumen suka, berarti produkmu bagus, diterima oleh konsumen. Baru silahkan develop rasa yang lain, gitu. Atau kombinasi coklat dan strawberry, silahkan. Tapi itu rasa yang paling disukai oleh konsumen Indonesia. Jadi maksud saya, coklat itu salah satu produk yang paling banyak diterima di benak konsumen Indonesia untuk produk manis. Paham sekarang. Paham kan? Yeah, Jadi produk apapun deh, semua snack yang ada di pasaran pasti ada yang versi rasa coklatnya. Kalau gini, kalau kita tanya kemudian, coklat dalam bisnisnya banyak di coklat gitu kan? Karena ya coklat dalam. Ada nggak sih pengen dikembangkan kemana lagi? Mau kayak industrial atau bagaimana nanti ke depannya di coklat dalam itu, Mas? Satu pelajaran yang mahal yang saya peroleh selama saya berbisnis. Ada idealisme yang harus saya usahakan untuk menjadi skalanya ekonomis. Jadi ideal tuh nggak bisa ideal-ideal amat. Karena sekali lagi, produk yang tidak dibeli oleh konsumen itu adalah produk gagal. Produk yang baik adalah produk yang dibeli oleh konsumen. Dan pertimbangan konsumen Indonesia salah satunya, atau 60% hasil riset kita, 60% konsumen itu pertimbangan pertamanya adalah harga. Nah, untuk membuat produk itu terjangkau pada konsumen yang ada di Indonesia saat ini, ada skala ekonomi yang harus dicapai. Maka cita-cita kita adalah bikin bean to bar yang skala ekonominya itu bisa membuat atau bisa dibeli oleh banyak konsumen Indonesia. Sangat prospek banget ya itu ya untuk coklat ya, Mas. Mungkin satu kalimat nih, Mas Yuda, untuk Akademia Pangan nih yang mau jadi main di bisnis lah atau entrepreneurship. Apa nih Mas Yuda yang bisa berikan nih 1-2 kalimat untuk Akademia Pangan di sana. Yang kepikiran buat saya saat ini untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, jangan berhenti belajar. Ya, sesederhana itu aja. Steve Jobs pernah bilang, stay hungry, stay foolish. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa diri kamu pintar. Jangan cepat puas. Jangan berhenti belajar. Karena di sana itu ilmu yang harus kamu jawab itu banyak sekali. Pertanyaan yang harus kamu jawab itu banyak sekali. Dan implikasi dari setiap ilmu yang kamu peroleh itu akan banyak sekali. Dan kamu nggak akan berhenti kalau kamu ngikutin keinginan kamu untuk belajar. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah belajar, teman-teman. Jadi memang belajar tuh nggak bakal selesai ya, Mas ya. Kalau kita selesai belajar kita udah mati, Mas. Bener juga nih. Ada yang salah tadi, teman-teman. Oke, Mas Yuda. Tadi kita udah cerita banyak dan aku pengen ngucapin banyak terima kasih. Sama-sama. Karena udah beri insight banyak banget buat kita, Sama-sama. Buat aku dan buat rekan-rekan semua yang ada di sana. Dan untuk kesimpulannya banyak banget, sehingga tadi 1, 2, 3 kesimpulan teman-teman bisa ambil sendiri. Tadi bisa mengambil banyak banget insight yang didapat di sini. Dan Mas Yuda sekali lagi makasih. Thank you. Thank you banget udah nemenin kita
sore hari ini, di sore banget teman-teman, ini udah jam 5. Waktu kita syuting udah malam. Jadi Padahal tadi ngomongnya pagi. Jadi pagi sampai sore emang karena cut-nya banyak banget. Kalian nggak tahu aja teman-teman. Dadah teman-teman Akademia Pangan, sampai jumpa Jangan di lupa podcast. follow saya di @witnessyuda Wow. Instagram atau di @coklatdalam untuk mengetahui produk saya. Terima kasih. Istimewa. Coklat dalam and @witness Yuda. Kalau mau follow saya, ya nanti saya buat Instagram dulu ya. Terima kasih semuanya. Salam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke.